Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah kalian untuk memulai pembelajaran kali ini? Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini, kita akan belajar teknik menulis teks pidato persuasif. Akan tetapi, sebelum kita menulis teks pidato persuasif, saya ingin mengetes kalian. Apakah kalian masih ingat materi yang telah lalu, yaitu tentang struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ada berapakah struktur teks pidato persuasif? Ya, benar sekali. Ada 3, yaitu pembuka, isi, dan terakhir yaitu penutup. Sedangkan ciri kebahasaan teks pidato persuasif ada berapa? Ini adalah materi kita minggu lalu. Ada 4. Yang pertama, ada penggunaan konjungsi. Ada beberapa konjungsi yang biasanya digunakan, semoga kalian masih ingat. Ada korelatif, koordinatif, subordinatif. Lalu ada juga konjungsi antar kalimat. Lalu ada juga penggunaan kalimat persuasif. Yang namanya pidato persuasif tidak akan jauh dari kalimat persuasif, kalimat yang sifatnya ajakan, rayuan, seperti itu. Ada nominalisasi, dan yang terakhir ada kata ganti orang. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian, pernahkah kalian menulis teks pidato sendiri atau bahkan kalian pernah berpidato di depan umum? Jika kalian pernah, maka itu adalah pengalaman yang sangat bagus. Baiklah, kini kita beranjak pada materi yaitu tentang teknik menyusun pidato persuasif. Yang pertama, tentukan topik atau tema. Mengapa kita harus menentukan tema? Agar kita mudah mencari data. Dari mana kita bisa mencari data? Bisa dari internet, dari koran, buku, dan berbagai sumber lainnya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang masih belum paham? Kalaupun suatu ketika kalian ditunjuk sebagai pembicara, yang mana hal itu belum kalian pahami benar-benar, mau tidak mau kalian harus banyak membaca. Agar pidato kalian itu semakin dipercaya oleh pendengar, seperti itu. Selanjutnya, kita harus menentukan tujuan pidato. Karena yang kita bahas kali ini adalah pidato persuasif, dengan demikian tujuannya sudah jelas bukan? Yaitu meyakinkan orang lain. Cara-cara meyakinkan orang lain ada 3. Yang pertama, bisa dengan data atau logika. Jadi kita menggunakan data dari andai pasien positif corona menurut detik.com itu kan berdasarkan data, jadi orang lebih percaya. Yang kedua yaitu etika, dan yang ketiga yaitu dengan emosi. Maksud dengan emosi bukan berarti kita harus marah-marah kepada pendengar, tidak demikian. Namun yang dimaksud adalah bagaimana cara kita menggugah perasaan pendengar, seperti itu. Selanjutnya kita membuat kerangka. Kerangka itu sama dengan rancangan, gitu. Dan yang terakhir, kerangka yang sudah kita buat tadi, kita kembangkan menjadi sebuah paragraf-paragraf yang nantinya akan menjadi sebuah pidato yang utuh. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Ada beberapa aspek, di antaranya aspek badan, aspek suara, dan etika. Yang dimaksud aspek badan adalah ketika kalian berpidato di depan, badan kalian harus tegak. Hal itu menunjukkan bahwa kalian berwibawa, kalian tegas, seperti itu. Aspek suara. Aspek suara juga sangat penting untuk diperhatikan bagi orang yang berpidato. Karena sebisa mungkin suara kalian harus sampai kepada seluruh audiens, seperti itu. Andaikan suatu ketika kalian berpidato dengan tanpa menggunakan mikrofon, maka suara kalian harus benar-benar lantang disesuaikan dengan jumlah audiens. Andai jumlah audiens 100, kalian harus bisa memperkirakan sampai seperti apa suara saya.
Andai audiens hanya 2, kalian tidak perlu mengeluarkan suara seperti kalian menghadapi 100 audiens, seperti itu. Selanjutnya yaitu etika. Berpidato pun punya etika, baik dari etika busana dan bahasa. Dari aspek busana, seorang yang berpidato harus berpakaian sopan, harus sesuai dengan acara yang ia datangi, seperti itu. Lalu juga dalam bahasa harus menyesuaikan dengan keadaan penonton, harus bisa dipahami oleh para penonton bahasanya. Lalu dalam berpidato sebisa mungkin pada akhir pidato kita mengucapkan maaf dan mengucapkan terima kasih, seperti itu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya, faktor pendukung dalam berpidato. Ada beberapa faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Untuk faktor kebahasaan, di sini saya tuliskan 3, yaitu ketepatan ucapan, intonasi, dan penggunaan kata yang tepat. Ketepatan ucapan yang dimaksudkan adalah contoh kata Indonesia dibaca Indonesia, bukan Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, intonasi. Intonasi juga sangat berperan penting. Kalian salah intonasi, bisa jadi para penonton salah persepsi dengan apa yang kalian sampaikan, seperti itu. Penggunaan kata yang tepat disesuaikan dengan audiens. Andai kalian berpidato di depan anak-anak, maka bahasa kalian harus disesuaikan dengan mereka. Andai kalian berpidato di depan para pemuka agama, bahasa kalian pun harus disesuaikan dengan kondisi mereka, seperti itu. Selanjutnya, faktor non-kebahasaan. Yang pertama, tenang. Kalian harus tenang karena itu juga bisa menjadikan audiens semakin yakin dengan kalian. Lancar juga, kontak mata. Jadi kontak mata itu sebenarnya bentuk komunikasi antara audiens dan pembicara, seperti itu. Selanjutnya, penguasaan topik. Topik juga harus kalian kuasai. Ketika topik sangat kalian kuasai, maka kalian tidak akan gugup. Kalian pasti lancar. Dan yang terakhir, mimik atau ekspresi. Jadi ini juga mendukung, seperti itu. Ketika kalian menyampaikan sesuatu yang sedih, maka ekspresi kalian juga harus sedih, seperti itu. Oke? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baiklah. Jadi, hari ini kita banyak belajar tentang teknik menulis teks pidato persuasif dan aspek-aspek yang harus kita perhatikan ketika kalian berpidato di depan. Ya, dari tadi kita sudah membahas tekniknya. Dari teknik penyusunan pidato, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, ada 4 tahap. Dimulai dari tahap penentuan topik, lalu pada penentuan tujuan, sampai pada membuat kerangka hingga mengembangkan kerangka. Aspek yang diperhatikan dalam berpidato juga sudah Ibu jelaskan. Faktor pendukung pun juga sudah Ibu jelaskan, yang meliputi faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Baiklah, selanjutnya penugasan. Untuk hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks pidato persuasif dengan tema bebas. Namun, perhatikan pula struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif sebagaimana pembahasan minggu sebelumnya. Minggu selanjutnya, kalian bertugas membacakan pidato karya kalian di depan kelas. Selamat mengerjakan.